Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Adik-adik, hari ini saya akan jelaskan ya tentang barisan dan deret aritmatika. Ini materi kelas 11. Jadi kelas 8 juga ada, tapi di sini saya bahas kelas 11. Pertanyaan umum itu, bedanya barisan dan deret itu apa? Kalau barisan, misalkan saya punya 2, 4, 6, 8. Nah, ini barisan. Kalau deret, bentuknya kayak gini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Ini bentuk umumnya, oke? Nah, sekarang kalau dia barisan dan deret aritmatika, nah, aritmatika itu apa maksudnya? Barisan dan deret aritmatika, dia itu suatu pola bilangan yang selisih atau antar sukunya itu sama, harus konsisten. Jadi kayak gini, gampangnya ini kan salah satu barisan aritmatika. Nah, dari 5 ke 8, ini kan 5 ini suku pertama, 8 suku kedua, dan seterusnya ya. Dia pasti sama. 5 ke 8 dia ditambahin berapa? Tambah 3 ya. 5 ditambah 3, 8. Nah, selanjutnya dari suku ini ke suku selanjutnya kalau ditambahin. Nah, 8 biar jadi 11 ditambahin berapa? Ya, tambah 3. Nah, terus sama konsisten. 11 tambah 3 berapa? 14 dan seterusnya. Apakah harus tambah terus? Enggak juga, bisa juga berkurang. Yang penting sama. Dari sini ke 5, 10 ke 5 berapa? Min 5 ya, berkurang kan? Ini berkurang lagi min 5, berkurang lagi min 5. Jadi harus konsisten. Bisa juga bentuknya kayak gini juga sama. Dia aritmatika. Dari 3,5 ke 4 berapa? Nambah setengah. Dari 4 ke 4,5 ya nambah setengah lagi. Dan seterusnya. Oke, sebagai informasi awal, biar kamu paham ya, maksudnya biar familiar. 5, 10, terus 3,5 ini sebagai suku awal ya, atau A. A itu suku awal, suku awal. Nah, ini diinisialkan dengan A. Atau istilah lainnya, A ini U1, U1. 8 ini U2. Nah, jadi misalkan UN itu namanya suku ke N. Nah, suku ke N. Berarti ini suku ke-1, suku kedua, 11 ini suku ke berapa? U3 ya, suku ketiga. 14 suku ke-4 dan seterusnya. Oke? Terus yang plus 3 terus min 5 plus setengah ini namanya apa? Namanya bedanya. B, beda. Nah, definisi beda itu, B itu sama dengan apa? Suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya. Berarti kalau di sini N berarti N min 1. Ya, gampangnya gini, misalkan U7 dikurangi dengan U6 ya. Atau apalagi? Ya U2 dikurangi dengan U1. Nah, coba aja lihat di sini. Biar kamu nggak bingung ini plus 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kalau U7 berarti 7 satu lagi apa? 23 ya. Nah, berarti bedanya itu 23 dikurangi U6-nya berapa? 20 ya. 20. Sama dengan berapa? 3. Sama aja ya kalau misalkan di sini U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 8. Dikurangi U1-nya. U1-nya suku pertamanya 5. Sama dengan 3. Sama juga. Oke, kayak gitu ya untuk sementara. Selanjutnya kita bahas cari rumusnya. Sebagai contohnya saya bikin yang nomor 1 ini. Nah, dari sini tadi udah dijelasin kalau dari 5 ke 8 nambah 3, terus 8 ke 11 nambah 3 dan seterusnya ya. 11 itu ditambahin 3 jadinya 14. Nah, terus kita cari rumusnya. Gimana caranya kayak gini. Nah, U1 itu mana? U1 suku pertama ya, A-nya, ini A-nya, atau U1. Nah, dia 5. Terus U2, nah suku kedua itu 8. 8 itu dapat dari mana? Ternyata dari suku pertama, 5 ditambahin 3. Iya kan? Tambahin 3. Nah, sama dengan 8. Terus suku ketiga itu yang mana? 1, 2, 3. 11. 11 itu dapat dari mana sih sebenarnya? 11 itu 5 ditambahin, tambahin bedanya ini. Bedanya ada berapa? 1, 2. Jadi 2 kali 3. Nah, 3-nya kan beda. Nah, jadi berapa ini? 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, selanjutnya, kalau suku keempat kan 14. Dia artinya apa 14 ini? Ya suku pertama 5
ditambahin, ada berapa bedanya? 1, 2, 3. Jadi ada 3 kali beda. 3 dikali bedanya berapa? 3. Jadinya berapa ini? 9 tambah 5, 14. Nah, dari sini ternyata dia membentuk pola. Iya nggak? Jadi suku ke N itu apa? Rumus suku ke N. UN. Artinya apa? Berarti rumusnya apa? Di sini kan ada suku awal. Iya kan? Suku awal. Berarti A, suku awal U1 atau A ya, ditambah. Nah, selanjutnya apa ini? Awalnya 4 jadi 3. 3 jadi 2. 2 jadi ini berapa ini? Otomatis 1 ya. 1 kali 3. Berkurang 1 berarti N dikurangi 1 dikali apa? Ini kan bedanya. 3 ini bedanya kan dari sini. Nah, dikali B. Kayak gitu, Bro. Jadi rumus UN itu sama dengan A ditambah N-1 kali B. Gampangnya kita contoh. Misalkan di sini suku ke 10. Nah, U10 apa? Langsung aja. Jadi A ditambah 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 dikali bedanya. Nah, jadinya apa ini? A-nya 5 ditambahin. Ini kan 10 dikurangi 1, 9 ya. Nah, dikali bedanya berapa? Bedanya ini ya. Bedanya 3. Nah, jadi berapa ini? 5 tambah 2, 7. Sama dengan 32. Oke? Nah, biar kamu nggak pusing, kalau misalkan kamu ngerjain misalkan U11 gitu ya, U11 langsung A ditambah 10B ya, langsung berkurang 1 ya, biar gak pusing. N-1 itu apa? Maksudnya berkurang 1 dari N-nya ini. Oke? Istilah lain yaitu selain suku ke N, yaitu jumlah suku N pertama. Nah, di sini. Misalkan dia rumus jumlah N-nya ini 3. 3 dari suku pertama. Berarti S3 ya. Kan rumusnya bentuknya kayak gini ya, S3. S3 itu apa? Jadi suku pertama ditambah suku 2 tambah suku ketiga. Jadi U1 tambah U2 tambah U3. Jadinya berapa ini? 5 tambah 8 tambah 11. Jadinya ini 13 tambah 11 berapa? 24. Nah, kalau misalkan jumlah 10 suku pertama gimana? Misalkan S10. Ayo. Berarti U1 tambah U2 tambah sampai U10. Nah, tapi kan ini susah gitu. Misalkan 100 gimana? Masa sampai 100? Kan nggak mungkin. Jadi ada rumusnya. Nah, untuk mencari rumusnya sebenarnya ada caranya. Tapi di sini saya tulis rumusnya aja ya biar nggak kepanjangan. Jadi Sn itu sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, A itu suku pertama, UN itu ya yang ini. Atau ini yang pertama. Kalau kamu jabarin lagi, ada 2 sebenarnya. Sn itu sama dengan N per 2 dikali, ini kan A. Ditambah UN itu apa? A ditambah N-1 kali B ya. A ditambah N-1 kali B. Nah, jadinya apa ini? Ya, N per 2 dikali A tambah A apa? 2A. 2A ditambahin N-1 kali B. Nah, kayak gini bro. Jadi ada 2 rumusnya. Coba misalkan pakai ini atau ini. Misalkan S10. S10 sama dengan apa? Nah, cara penggunaannya, kalau ini, kalau kita diketahui suku keberapanya. Kalau nggak diketahui, ya pakai yang ini. Nah, berarti karena kita nggak tahu nih, anggap aja nggak tahu U ke 10-nya. Berarti kita pakai rumus. Jadi N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Oke. Jadinya berapa? 10 dibagi 2. 2 kali A. A-nya berapa di sini? A-nya 5 ya. A-nya 5. Ditambahin N-1 langsung ya. 9 kali bedanya ya. N-1 tuh langsung. Jadi 10 dikurangi 1. Bedanya berapa di sini? Bedanya 3 dikali 3. Nah, kayak gini, Bro. Ya, jadinya 5 dikali ini 10 ditambahin 27. Jadinya 5 dikali berapa ini? 37. Jadinya berapa? 185. Nah, kalau misalkan kamu kan tahu nih, tadi udah ngitung U10. Pakai rumus yang ini gimana? Nah, berarti S10 sama dengan 10 dibagi 2 A ditambah U10 ya. Nah, jadinya apa ini? 10 dibagi 2. A-nya berapa? 5 ditambah U10-nya 32. 32.
Nah, jadi berapa? 10 dibagi 2. Ini berapa ini? 37. Oke, jadi 5 dikali 37. Sama ya, 5 dikali 37. Sama dengan 185. Oke, kita ke latihan soal yang lainnya. Oke, kita latihan soal. Kita baca dulu. Jika suku ke-8 sama dengan 23 dan suku ke-20 itu 59 dari suatu barisan aritmatika, suku ke-10-nya berapa? Nah, caranya gini. Ini kan ada rumusnya ya, saya kasih contekannya. Di sini saya berikan dua cara. Cara pertama, kalian harus paham dulu konsepnya. Caranya kamu tulis aja dulu yang besar nih. Yang makin membesar kan 23 ke 59. Tulis di sini U20. U20 itu apa? A ditambahin apa? N-1 kali B, artinya langsung 19B ya. Jadi kamu nggak usah mikirin kenapa N-1. Sama dengan berapa dia? 59. Kemudian yang kedua, U8. Suku ke-8 sama dengan apa? Ya, A ditambah 7B, langsung berkurang 1 ya. Sama dengan 23. Dari sini kita kan mau nyari nih. U10 itu apa sih? U10 itu sama dengan A ditambah 9B, iya kan? Berkurang 1. Jadi kita nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, kita cuman dapat ini doang. Mau nggak mau kita substitusi eliminasi. Kita kurangin aja, biar dapat B-nya. Kalau kita kurangi, coret-coret ya, kan ini 1. 19 dikurangi 7 berapa? 12. Jadi 12B. Sama dengan 59 dikurangi 23, 36. Jadi B-nya berapa? B-nya berapa? 36 dibagi 12 ya, sama dengan 3. Oh, ternyata B-nya sama dengan 3. Sekarang A-nya, suku awalnya. A-nya berapa? Ya, pakai salah satu dari ini. Atas atau bawah? Pakai bawah aja ya. U8 itu sama dengan A tambah 7B sama dengan berapa? 23. Tinggal substitusikan. A ditambah 7 kali B, bedanya 3. Sama dengan 23. Jadi A-nya berapa? 23 dikurangi 7 kali 3 berapa? 21 ya. Jadinya sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Oke, tinggal kita cari di sini. U10 sama dengan A ditambah 9B. A-nya berapa di sini? 2. 2 tambah 9 kali bedanya. Bedanya 3 ya. Jadinya 2 tambah 27. Sama dengan 29. Jadi jawabannya D. Cuman ada cara yang lebih praktis. Tapi ya nggak begitu praktis amat sih. Cuma mempercepat aja. Caranya di sini U20 sama dengan berapa dia? 59 ya. Terus U8 sama dengan berapa? 23. Nah, dari sini kan sebenarnya ini kan mempercepat, ini kan pasti kita kurangin. Nah, caranya ya udah 20 dikurangi 8 berapa? 12. Ya udah berarti 12B gitu. Jadi 59 dikurangi 23 berapa? 36. Jadi B-nya berapa? 36 dibagi 12 sama dengan 3. Nah, sama aja ya sama ini. Cuman kalau kamu sebisa mungkin harus tahu alurnya. Oh, kayak gini biar mempersingkat ya ini gitu. Untuk mencari A-nya ya harus dijabarin lagi. U8 itu sama dengan apa? A ditambah 7B sama dengan berapa? 23. Jadi A-nya berapa? Ya 23 dikurangi 7B. 7 kali B-nya berapa? 3. Ya, sama aja ya. 23 dikurangi 21 sama dengan 2. Oke, ini mempercepat aja. Kita lanjutkan. Diketahui suku ketiga dan suku ke-8 suatu barisan aritmatika berturut-turut 2 dan min 13. Jumlah 20 suku pertama pada daerah tersebut adalah titik-titik. Lihat, jumlah 20 suku pertama, berarti S20-nya berapa? Oke. Ya udah kita jabarin aja. U8 sama dengan berapa dia? Min 13 ya, min 13. Terus U3 sama dengan 2. Berarti kalau mau pakai cara praktis langsung dikurangi aja ya. 8 dikurangi 3 berapa? 5. Jadi 5B sama dengan min 13 dikurangi 2, min 15 ya. Jadi bedanya berapa? Min 15 dibagi 5. Jadinya min 3. Bedanya dapat min 3. Berarti suku awalnya apa? Ya, U3 ini kita jabarin. A ditambah 2B ya, sama dengan 2. Berarti A ditambah 2 kali B-nya min 3, sama dengan 2. Berarti A min 6 ya, sama dengan 2. A-nya sama dengan 2 tambah 6, sama dengan 8. Suku awalnya 8, bedanya min 3.
Berarti S20 pakai rumus yang mana? Karena kita nggak tahu U20-nya, ya pakai rumus yang kedua, jangan ketiga. Karena kalau U20 berarti harus cari dulu U20-nya. Tapi terserah sih. Ya udah langsung masukin N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Ya. Sama dengan 20 dibagi 2 dikali 2 kali A-nya berapa? A-nya 8 ditambah, langsung ya N-1 itu 19 ya. Jadi 19 dikali bedanya berapa? Min 3. Nah, kayak gini bro. Yang penting jangan salah ngitung. Ini dibagi 10. Jadinya ini 16. Ini minus ya. Min berapa? 15 kali 3, 57 ya. Nah, jadinya berapa ini? 10 dikali min 41 ya. Min 41. Oke? Sama dengan min 410. Gitu bro. Selanjutnya. Nah, ini kan hampir mirip nih. Kamu coba ya, saya kasih tahu jawabannya aja. Jawabannya A. Oke, kita lanjutkan. Jumlah N suku pertama, deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan 5 per 2 N kuadrat, ditambah 3 per 2 N. Suku ke-10 dari deret aritmatika tersebut adalah titik-titik. Berarti yang dicari apa? U10. Sama dengan berapa? Sementara kita punya cuman ini doang. Nah, enaknya diapain nih ya? Yaudah, kita iseng-iseng aja. Sebenarnya kamu harus mikir juga sih, harus diapain. Yaudah, kita ambil dulu S1-nya, suku pertamanya. Berarti kan S1 ya. Atau dia U1 atau A-nya ya, suku awalnya. S1 apa? Masukin aja ke sini. 5 per 2 N dikuadratin, ya 1 dikuadratin. Ditambah 3 per 2 N. 3 per 2 N-nya kan 1 ya kan. Sama dengan apa ini? 5 per 2 1 kuadratin 1 ya, ditambahin 3 per 2. Jadinya berapa ini? Penyebutnya udah sama, atasnya tinggal dijumlahkan. 5 tambah 3, 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini S1-nya, atau suku awalnya boleh ya. S1-nya. A-nya dapatnya 4. Terus diapain nih? Kita pakai apa lagi? Ya coba aja di sini S10. Nah, kalau S10 apa? Berarti 5 per 2 10 dikuadratin, kan N-nya 10. Ditambahin 3 per 2 dikali N-nya 10. Nah, kayak gini apa? 5 per 2, 10 dikuadratin 100. Ditambah 3 per 2 dikali 10. Ya, ini dikali ya. Udah, coret-coret aja. Kita tinggal coret. Ini 50, ya kan? Ini 5. Jadinya 5 kali 50 250 ditambah 3 kali 5 15. Jadinya berapa ini? 265. Ini S10. Nah, masih ingat gak? S10 itu apa? S10 itu sama dengan kita pakai rumus yang ini aja. Kenapa? Karena kita udah dapat A-nya, biar kita nyari U10-nya. Kalau pakai ini kita nyari B-nya dulu, kelamaan ya. Makanya itu kita kapan menggunakan salah satu dari rumus ini. Ya, S10 sama dengan apa? N per 2 dikali A plus UN. Atau istilahnya U10-nya. Ya udah, tinggal masukin. Berarti 10 per 2 dikali A-nya berapa di sini? 4 ditambah UN-nya, U10-nya. Berarti kita cari ya. Nah, sama dengan berapa di sini? S10 diketahui 265. Masukin aja 265. Nah, oh udah deh. Ini dibagi berapa? 5 ya. Jadi 5 dalam kurung 4 tambah U10 sama dengan 265. Nah, kita perkecil aja. Ini dibagi 5, 1. Ini dibagi 5 berapa? 265 dibagi 5 berapa bro? 53 ya. 53. Jadinya 4 tambah U10 sama dengan 53. Jadi U10 berapa? Ya 53 dikurangi 4 sama dengan 49. Kayak gitu. Jadi kamu harus coba-coba ya. Jangan langsung langsung nyerah gitu, jangan. Harus coba-coba dulu. Oke, kita lanjutkan. Seorang ibu membagikan permen kepada 5 anaknya menurut aturan deret aritmatika. Semakin muda usia anak, semakin banyak permen yang diperolehnya. Jika permen yang diterima anak kedua 11 buah dan anak keempat 19 buah, maka jumlah seluruh permennya. Kan ada 5 anak, berarti yang dicari apa? S5.
Oke. Ya udah langsung aja. Di sini anak keempat, anggap aja U4. U4-nya berapa? 19. Anak kedua berarti U2. U2-nya berapa? 11. Kita kurangin aja ya. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Jadi 2B sama dengan 19 dikurangi 1, 8. Jadi bedanya berapa? 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, bedanya 4. Terus A-nya berapa? A-nya itu sama dengan, pakai yang mana? Pakai yang ini atau ini terserah. Misalkan U2 ya. U2 itu kan A ditambah N-1 langsung ya. 2 dikurangi 1 kan 1. Jadi 1B. Sama dengan berapa? 11. Jadi bedanya A-nya ditambah bedanya 4 sama dengan 11. Jadi A-nya berapa? 11 dikurangi 4 sama dengan 7 ya. A-nya 7. Jadi S5 sama dengan ya 5 dibagi 2, N per 2 ya. 2A plus N-1 kali B. Oke. Jadinya 5 per 2. 2 dikali A. A-nya 7. Ditambah langsung ya. N-1 itu kan 5 dikurangi 1. Jadi 4. 4 dikali bedanya 4. Nah kayak gini. Jadi 5 per 2. Ini 14. Tambahin 16. Kamu jangan sampai salah ya. Ini harus dihitung dulu. Ini dihitung dulu. Jadinya 5 per 2 dikali 20, 30. Jadinya balik 12, 15. 5 dikali 15, 75 ya. Jadi jawabannya D. Oke, next. Kita lanjutkan. Suatu gedung pertunjukan mempunyai beberapa kursi. Setelah baris pertama, setiap baris mempunyai kursi 2 lebih banyak daripada baris sebelumnya. Perbandingan banyak kursi pada baris ke-9 dan baris ke-6 itu 4 banding 3. Lihat, dia itu perbandingan ya. Barisan terakhir mempunyai 50 kursi. Banyak kursi yang dimiliki gedung tersebut adalah titik-titik. Jadi kamu harus coba dulu diteliti, dipahami, dan diresapi gitu ya. Maksudnya itu apa gitu. Nah, otomatis dia kelihatan ya, selisihnya 2. Berarti bedanya ya, B-nya sama dengan 2. Terus apa lagi? Dia itu perbandingan, otomatis ke-9 banding 6, berarti U9 dibagi U6. Nah, sama dengan 4 bagi 3 atau 4 banding 3. Nah, kayak gini. Jadi kamu nggak boleh 9 dikurangi 6 sama dengan 3B gitu ya. Salah, nggak boleh. Karena dia perbandingan. Bukan kita menggunakan cara praktisnya itu. Nah, mau nggak mau ini harus dioperasikan. U9 itu apa? Ya A ditambah 8B. Ya nggak? Dibagi U6 itu apa? A ditambah 5B sama dengan 4 banding 3. Nah, bedanya 2 ya. Berarti A ditambah 8 kali 2, 16 ya. Dibanding A ditambah 5 kali 2, 10. Sama dengan 4 banding 3. Nah, selanjutnya diapain? Ya operasi biasa. Kalian harus biasa ya kayak gini, diapain? Dikali silang ya. Kali silang. Yaudah, A ditambah 16 dikali 3 ya. A tambah 16 sama dengan 4 dikali A tambah 10. Oke, kita cari A nya ini di sini. Ini 3A ditambah 3 kali 16, 48 ya, sama dengan 4A ditambah 4 kali 10, 40. Nah, dicari A nya gimana? Kumpulin aja 4A, di sini 3A dipindahin ke kanan jadinya min 3A. Terus 48, 40 pindah ke kiri jadi min 40. Jadinya apa bro? Jadi A nya sama dengan 8 ya. A nya 8. Suku awalnya 8. Terus gimana nih? Banyak kursi yang dimiliki berarti semuanya ya. S berapa? S berapa? Kita nggak tahu S berapa. Ini suku ke berapa sama dengan 50. Suku terakhirnya 50. Berarti pengen tahu 50 ini, kursi ini, suku terakhirnya itu suku berapa dia. Nah, caranya ya kita harus pil. UN itu sama dengan apa? A ditambah N-1 kali B. Nah, berarti UN-nya kan 50. Sama dengan A-nya suku awalnya 8 ditambah N-1. Berarti di sini kita mau mencari N-nya, suku terakhirnya itu berapa? Dikali B-nya 2 ya, bedanya 2. Berarti 50 sama dengan 8 ditambah N dikali 2, 2N. Min 1 kali 2, min 2. Jadinya ini 8 dikurangi 2, 6.
ini 50. Ini tambahin 2N. Berarti pindah ke kiri, 50 dikurangi 6 sama dengan 2N. Ini berapa ini? 44 ya, sama dengan 2N. Jadi N-nya sama dengan 44 dibagi 2, sama dengan 22. Nah, dia jumlahnya sama dengan 22. N-nya itu banyak barisnya ada 22. Nah, pas baris ke 22 itu jumlah kursinya 50 gitu. Berarti S 22 sama dengan apa? N per 2 dikali A plus UN. Kenapa kita pakai UN? Karena kita tahu banyak UN-nya itu 50 kursi. Jadinya 22 dibagi 2 dikali A-nya suku awalnya 8. 8 ditambah UN-nya 50. Gitu, Bro. Ini sama ini 11 ya. 58. Jadi 58 kali 11 berapa? 638. Jadi jawabannya C. Oke, yang terakhir. Diketahui barisan aritmatika dengan suku UN adalah suku ke N. Jika U2 tambah U15 tambah U40 sama dengan 165, maka U19 itu apa? Kamu harus langsung cepat ya. A ditambah 18B. Ya. Cuman kita dikasih tahu cuman ini doang. Ya udah dijabarin aja. U2 itu apa? A tambah B, ya kan? Ditambah U15, A ditambah 14B ya. Langsung berkurang 1 ya. Ditambahin U40 apa? A ditambah 39B. Sama dengan 165. Tinggal dikumpulin aja. A tambah A tambah A. Jadi 3A. Ditambahin B 1 tambah 14, 15. 15 ditambahin 39. Berapa? 54 ya. Jadi 54B. Sama dengan 165. Nah, ini cuman diketahui ini doang. Nah, berarti ya kamu harus punya insting. Oh, ini 1, ini 18B. Coba aja ini dibagi 3. Nah, kan biar jadi 1 kan. Kalau dibagi 3A, ditambah 54 dibagi 3 berapa? 18 ya. Nah, 18B. Sama dengan 165 dibagi 3. Berapa? 55 gitu ya. Oh, ternyata sama ini yang kita cari. 55. Oke, jadi jawabannya D. Thank you. Assalamualaikum.